kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama kita awali dari kunjungan kerja reses ke Gianyar, Bali. Komisi 5 DPR RI kritisi Kementerian PUPR yang tak berpihak kepada kontraktor lokal Bali. Buntut dari pengerjaan renovasi Istana Kepresidenan Tampak Siring oleh kontraktor dari Jakarta. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana mengkritisi Kementerian PUPR yang terkesan tak berpihak kepada kontraktor lokal Bali. Hal ini ia sampaikan setelah mengetahui bahwa pengerjaan renovasi Istana Kepresidenan Tampak Siring dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta. Menurutnya, renovasi pergantian atap di Tampak Siring juga bisa dilakukan oleh kontraktor dari Bali sendiri. Edi menjelaskan, pemilihan kontraktor tidak hanya mempertimbangkan kualitas pembangunan saja, tetapi juga harus melihat dampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar selanjutnya Kementerian PUPR bisa melirik kontraktor-kontraktor lokal dalam pelelangan proyek pembangunan di daerah. Pasalnya, kontraktor daerah juga memiliki kemampuan yang mumpuni baik dari segi material, teknologi, dan sumber daya manusia. Kalau kontraktor lokal diberi kesempatan lebih besar, itu uangnya beredar di daerah. Jadi perekonomian daerah bisa terangkat gitu. Ke depan harus ada evaluasi, harus ada keberpihakan pada kontraktor lokal. Gitu. Semua ada kontraktor seluruh Indonesia. Nah itu mereka mau kerja, mau makan juga. Dan ekonomi juga harus hidup. Mereka ada pegawai, ada karyawan, ada keluarga besarnya, itu di daerah. Oleh karena itu, Edi meminta dilakukan evaluasi terhadap Dirjen Bina Konstruksi terkait tender, pengadaan, dan pelelangan proyek, sehingga keputusan yang diambil memberikan peluang bagi kontraktor lokal. Dari Gianyar, Bali, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Olimpiade Paris 2024 sebentar lagi. Komisi 10 DPR RI dukung penuh dan ajak seluruh masyarakat turut memberikan dukungan kepada para atlet kontingen Indonesia berlaga di Olimpiade Paris 2024 serta berharap di Olimpiade ini Indonesia dapat memperoleh prestasi terbaik sepanjang masa. DPR RI mendukung penuh para kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifah Amalia pun mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada para kontingen Indonesia. Ia juga berharap agar pada Olimpiade kali ini, Indonesia bisa memperoleh prestasi terbaik sepanjang masa. Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Presiden berpesan agar atlet Indonesia meraih medali dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Senada dengan Presiden, Ledia Hanifah berpesan agar para atlet Indonesia tetap optimis dan semangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia. Sambil kita memberikan dukungan-dukungan positif kepada para atlet kita supaya mereka tetap bisa berprestasi dengan baik. Mudah-mudahan puncak performance-nya ada pada saat Olimpiade sehingga hasilnya menjadi paling baik, hasilnya menjadi lebih baik dan membanggakan Indonesia. Jadi mari kita sama-sama memberikan dukungan dengan kalimat-kalimat positif, dengan dukungan-dukungan positif, dengan doa, dan dengan semua kebaikan. Dan tentu pemerintah wajib untuk memberikan dukungan manajemen dan support yang paling baik. Adapun 29 atlet yang lolos ke Olimpiade akan berlaga di 12 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, atletik, renang, selancar ombak, serta senam, balap sepeda, dayung, dan judo. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pada agenda IPU Parliamentary Forum di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Ketua BKSAP DPR RI pertanyakan standar ganda demokrasi, khususnya dalam upaya mencapai tujuan SDG 16 terkait perdamaian, keadilan, dan institusi kuat. Dalam IPU UN Parliamentary Forum, at the High Level Political Forum on Sustainable Development
di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mempertanyakan standar ganda demokrasi, khususnya dalam upaya mencapai tujuan SDGs 16 terkait perdamaian, keadilan, dan institusi kuat. Fadli menyebut konflik yang terjadi di Gaza akan merusak pencapaian SDGs 16, terlebih ketika aturan internasional tidak lagi dihormati, sehingga menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. 16.4 on the recovery and return of the stolen assets. So if we are investing in parliament, it means that we are working towards democracy, and democracy means that people's voices are heard and human rights values are respected. So in light of such, I would like to pose a question to all panelists. What are your views regarding SDG 16 achievement when in fact globally we see there is an increase of democracy and human rights abuse and the occurrence of double standards towards these values, including the blatant ignorance of some democracies towards the tragedy of genocide in front of our eyes. Thank you. Tak hanya itu, BKSAP DPR RI juga melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Majelis Umum PBB, Denis Francis, serta pemangku kepentingan lainnya seperti UN Water hingga International Institute on Sustainable Development. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, drastisnya penurunan angka produksi sektor industri tekstil sebabkan angka PHK massal semakin meningkat. Terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja tekstil yang disusul dengan 11.000 pekerja dari 6 perusahaan akan dirumahkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. We share the same ocean, a common heritage, and wisdom of the Pacific, a region with abundant potentials and playing a significant role in shaping regional and global architecture. We are among the most important maritime regions worldwide, influencing areas such as marine biodiversity, food and energy security, and international trade. The second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership aimed to strengthen the collaboration between parliaments in the region. We will build momentum for strengthening regional connectivity, providing an opportunity to create a better future for our people and the region. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, tren fashion dari luar negeri mendorong masyarakat berbondong-bondong menggunakan produk tekstil impor yang membuat industri tekstil nasional babak belur. Revisi kebijakan impor tekstil menjadi penyebab dari kekisruhan ini, dan DPR RI nilai belum ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi produk tekstil dalam negeri. Saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Turunnya permintaan ekspor diyakini menjadi salah satu penyebab merosotnya angka produksi yang berimbas pada maraknya PHK di sektor industri tekstil. Saat ini, kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan produk tekstil impor yang berakibat merosotnya angka permintaan produk tekstil dalam negeri. Gelombang PHK terjadi di sentra industri tekstil dan produk turunannya. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja. Yang terbaru, menyusul 11.000 pekerja dari 6 perusahaan akan dirumahkan. Revisi kebijakan impor tekstil menjadi penyebab kekisruhan ini. DPR RI menilai belum ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi produk tekstil dalam negeri, karena produk impor membuat industri tekstil nasional babak belur. Pembahasan APBN demi APBN semenjak 5 tahun terakhir ini nyaris tidak ada.
Untuk itu ya kami menyarankan ini dihadirkan kembali. Karena apa? Teknologi nggak bisa dipungkiri. Keniscayaan terhadap kemajuan teknologi baik dari China maupun di luar China ini sangat maju, ya, yang membuat tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, kalau ya efisiensi kita lemah, tentunya kompetitif kita pasti lemah. Justru karena itu ya pemerintah harus hadir dan tanda kutip manajemen keuangan negara terhadap kebijakan-kebijakan lembaga perbankan. Jangan dong, sudah belasan tahun ya industri tekstil ini dianaktirikan ya di Republik kita ini. Ini yang kami menyedihkan sekali. Sementara industri tekstil ini kita masih punya prospek yang baik kok. Ya, dengan besarnya penduduk kita ini jangan menjadi sasaran empuk daripada negara-negara China yang selama ini memberikan. Pemerintah harus segera memperketat keran impor agar tidak semakin mematikan industri dalam negeri. DPR RI menyarankan pemerintah mencari celah untuk mengubah peraturan Kementerian Perdagangan yang lebih berpihak pada industri tekstil nasional. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinilai mengganggu basis produksi dalam negeri karena meniadakan pertimbangan teknis impor pakaian jadi. Gelombang PHK dapat berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah didesak menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak mengganggu agenda pembangunan dan kemampuan fiskal. Ya, saya kira target pemerintah ya kalau untuk memperkuat fiskal ya memang bisa terganggu juga kalau misalnya tingkat konsumsi masyarakat juga lemah karena memang lagi sulit kan begitu. Apalagi kemudian dengan kehilangan pekerjaan ya otomatis kemampuan daya beli masyarakat juga akan semakin berkurang. Sangat-sangat berkurang dan berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Nah, makanya kita doronglah pemerintah ini dengan Kemenko-nya itu untuk sesegera mungkin mengantisipasi jangan sampai kemudian ini menjadi gelombang yang jauh lebih besar dan nanti keteteran. Untuk mengurai persoalan ini, DPR RI menyarankan intervensi penuh pemerintah pusat, baik Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Bantuan pembiayaan perbankan, perketat barang impor, dan kebijakan non-tarif perlu menjadi program prioritas. Hal ini untuk mendorong produk tekstil nasional lebih kompetitif dan tetap berproduksi. Nah, itu yang perlu inovasi-inovasi dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan proteksi agar pabrik-pabrik kita itu bisa lebih kompetitif produknya, produk tekstilnya. Baik dari segi perbankan bagaimana harus bunga kredit yang murah, juga urusan-urusan birokrasi, sehingga mereka bisa menekan kosnya tapi bisa bersaing. Tapi dari sisi peraturan pemerintah juga harus jangan memberikan kelonggaran yang terlalu rileks kepada impor hasil-hasil tekstil. Baru yang berikutnya dari pemerintah bagaimana membuat inovasi mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi dengan kebijakan-kebijakan non-tarif sehingga produk tekstil domestik itu bisa lebih kompetisi. Kalau enggak. Tim TVR Parlemen melaporkan. Wacana datangkan dokter asing untuk praktek di Indonesia menuai pro dan kontra. Komisi 9 DPR RI pastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari wacana tersebut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, terkait wacana masuknya dokter asing ke Indonesia, Undang-Undang Kesehatan telah mengatur secara teknis untuk mengisi kebutuhan dokter spesialis yang langka di daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI ajak seluruh pihak berhenti perdebatkan persoalan baik buruknya pendatangan dokter asing spesialis dan subspesialis ke Indonesia. Berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis atau dokter dengan kemampuan khusus sangat dibutuhkan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan kota besar. Dan langkahnya dokter spesialis ini dikarenakan minimnya dokter spesialis yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu kehadiran dokter spesialis asing dianggap perlu untuk mengisi kekosongan ini. Dan pemirsa, hal ini pun menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Komisi 9 terkait hal ini, kita langsung saja bertanya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, terkait dengan pro kontra ini bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ya, saya kira kita ajak semua pihak ya, para pemangku kepentingan. Ayolah kita sudahi pro kontra soal isu dokter asing ini. Ini sudah menjadi isu dan sudah menjadi kesepakatan rakyat dengan pemerintah dalam hal ini menjadi Undang-Undang 17 tentang kesehatan. Artinya ketika sudah menjadi keputusan, ya harus kita hormati. Ketika terjadi pro dan kontra semestinya ketika proses pembahasan. Tapi udahlah, ini sudah menjadi undang-undang, kita hormati sebagai sebuah negara demokrasi. Ketika pro dan kontra, ya hal yang biasa aja dalam sebuah negara demokrasi. Tapi kita lihat, kita ajak bersama-sama semua pihak untuk berpikir kebangsaan, berpikir kesehatan bangsa kita. Masih begitu banyak warga anak-anak yang membutuhkan tindakan dokter spesialis jantung misalnya. Ada ribuan yang warga kita mengalami sakit jantung yang tidak atau antri panjang berbulan-bulan untuk mengalami atau melakukan tindakan dokter spesialis dari jantung. Belum lagi dokter-dokter spesialis yang lain. Untuk itu saya kira ayolah kita berpikir yang lebih wise, lebih bijak agar terkait dengan dokter asing itu sudah diatur semuanya. Apa prasyaratnya, jangka waktunya berapa lama, kemudian prosedurnya seperti apa, kompetensinya pun juga ditentukan dalam undang-undang. Nah saat ini kan memang sedang dalam proses penyusunan peraturan di bawah undang-undang itu sendiri ya. Nah kita harap kita selesaikan. Harapan kami dengan adanya selesai itu justru kita berharap, kita minta masukan semua pihak, baik ID, dokter-dokter yang lain, agar bagaimana mencari solusi ketika banyak warga kita yang masih belum tersentuh dokter spesialis yang itu adalah resikonya adalah nyawa. Untuk itu saya kira kita masih butuhkan satu effort yang lebih terhadap dokter spesialis. Salah satunya adalah dengan cara hospital base untuk mencetak dokter spesialis di luar universitas base. Namun itu kan butuh waktu 5 tahun, 10 tahun untuk mendapatkan dokter spesialis tambahan di saat kita kurang ini. Nah, salah satu opsi adalah dokter asing. Nah, sekali lagi nggak perlu ada yang dikhawatirkan soal dokter asing ini karena ada rigid sekali aturannya, prosedurnya seperti itu, dan nanti kita harapkan jangan sampai hal-hal yang menjadi kecemburuan ataupun bentuk apapun namanya itu pasti akan kita lindungi dokter-dokter kita yang ada di Indonesia. Toh kita masih kurang kok, dan toh kita juga banyak warga yang sangat membutuhkan dokter spesialis. Untuk itu saya kira menjadi salah satu yang harus kita perhatikan bersama. Begitu Mas. Pak, kira-kira ada nggak Pak dorongan dari Bapak sendiri terkait dengan skema penempatan dokter spesialis asing ini jika nantinya ada, dan bagaimana biar bisa merata gitu Pak Dida? Ya, pertanyaan kan sederhana. Belum tentu dokter asing itu mau praktek di daerah-daerah terpencil dengan kita. Itu menjadi perhatian kita bersama. Jadi isu ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Belum tentu ke warga atau warga negara asing itu mau berpraktik di Indonesia, di negara atau di daerah kita yang pinggirkan. Nah untuk itu saya kira kita lebih berpikir, ini adalah berpikir bagaimana mencari solusi terhadap warga kita yang belum tersentuh atau belum mendapatkan fasilitas dokter spesialis maupun subspesialis ini. Justru itu, kalau soal dokter asing akan membanjiri Indonesia, nggak akan itu saya kira. Itu justru belum tentu mereka mau ke kita. Gitu. Justru ketika seperti di Sumatera Utara itu kan ada kerjasama kelembagaan ya, jadi tidak berpraktek harian itu tidak sedapat seperti itu. Makanya ini isu-isu kita sudahi, justru adalah kita berpikir positif.
berpikir kebangsaan dan berpikir kemanusiaan, bagaimana menyelamatkan warga kita, pasien kita yang belum tentu dokter spesialis asing. Dokter spesialis itu dengan salah satunya adalah kerjasama antar governance, kerjasama antar kelembagaan untuk menanggulangi, mencari solusi jangka pendek terhadap warga kita yang mengalami sakit-sakit yang membutuhkan dokter spesialis. Begitu saya kira. Pak, untuk harapan sendiri Pak terkait dengan tenaga kesehatan yang kurang ini kedepannya bagaimana sih Pak? Ya, saya kira dengan adanya undang-undang baru, kado terindah buat kita ya. Untuk itu memang butuh waktu ya, saat ini adalah masih berproses untuk peraturan perundang-undangan di bawahnya undang-undang itu sendiri ya. Harapannya kita target tahun ini selesai dan harapannya itu langsung bisa lari. Bagaimana untuk dokter spesialisnya seperti apa, kemudian pemenuhannya seperti apa, distribusinya seperti apa, itu yang kita tunggu. Kita harapkan bersama-sama agar adanya undang-undang kesehatan ini menjadi yang terbaik buat kesehatan kita. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo, dan beliau tadi mengatakan bahwa memang kebutuhan dokter spesialis di Indonesia masih banyak kosongan. Namun beliau juga mengharapkan jika nantinya dokter spesialis di Indonesia akan lebih banyak lagi dan juga akan dicarikan solusi lebih lanjut, bukan hanya mendatangkan dokter asing, tapi dengan solusi-solusi lain yang bisa membantu agar kebutuhan dokter spesialis di Indonesia dapat terpenuhi. Dan pemirsa, sekian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. The House of Representatives of Republic of Indonesia will host the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership or IPPP in Jakarta from 25th to 26th of July 2024. The event is initiated in order to enhance the cooperation in managing the marine resources, which drain over 70% of the sovereignty. Brings fostering regional connectivity and inclusive development as the main issue. The House invites 14 countries and 2 countries under Pacific regions to participate to this international event. IPPP seeks to reinforce interparliamentary collaboration in connectivity and inclusive development in the Pacific region. Within the maritime, environment, climate change, natural disasters, social, cultural, and education sector. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia, dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam segmen Media Online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita ke berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Kunker ke Kalimantan. DPR temukan insiden kematian gadis mirip kasus Vina. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Tengah, Komisi 3 DPR RI menemukan kasus kematian perempuan muda bernama Mega Ekanti yang mirip dengan kasus Vina di Jawa Barat. Terkait hal ini pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendesak kepolisian usut tuntas kasus kematian tersebut. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menegaskan bahwa DPR berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga selesai. Kepolisian diminta serius menangani kasus Mega Ekanti agar terungkap pelaku dan motif apa yang melatar belakangi pembunuhan korban.
Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 8 DPR RI mengapresiasi program Basnas Jateng dalam pengentasan kemiskinan. Kembali dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid memimpin kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan salah satu agendanya yaitu mengunjungi Basnas Kota Surakarta guna menyerap aspirasi para kiai dalam penguatan pengumpulan zakat khususnya di Jawa Tengah. Dan DPR RI juga mengapresiasi program-program Basnas dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah yang juga digunakan untuk menyadarkan para muzaki terkait program yang dibuat Basnas. Terutama pemirsa bagi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang sudah mampu untuk berzakat. Dan program Basnas ini pemirsa dinilai sudah bagus. Terlebih terdapat salah satu program pengentasan kemiskinan memberikan modal usaha untuk para asnaf. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Kunker ke Kalimantan. DPR menemukan insiden kematian gadis mirip kasus Vina, serta Komisi 8 DPR RI yang mengapresiasi program dari Basnas Jateng dalam mengentaskan kemiskinan. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya kembalikan ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.